Maafkan aku, Mas. Aku sendiri nggak paham kenapa hati ini mulai bergetar. Bukan waktu kamu pegang tanganku, tapi waktu dia, pemuda yang baru ngekos di sebelah rumah, merapikan selimutku dan bilang, "Bu, jangan lupa makan. Kalau ibu sakit, saya juga sedih." Sejak kapan kalimat sesederhana itu bisa bikin aku mikir? Kenapa perhatian dia terasa lebih hangat daripada suamiku sendiri? Dan malam ini, aku duduk sendiri di ruang tamu yang sepi, sambil bertanya dalam hati, kalau aku lelah dan kesepian, apa aku boleh jatuh cinta sekali lagi? Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Namaku Rani, usia 38 tahun. Aku ibu rumah tangga biasa yang tinggal di rumah petak sederhana di pinggiran Bekasi, di gang sempit yang kalau hujan sedikit saja sudah becek. Rumahku kecil, ruang tamu menyatu dengan ruang keluarga, dapur di belakang sempit, kamar cuma 2. Hari-hariku, ya itu-itu saja. Jam 4.30 pagi, alarm butut di HP berbunyi. Aku bangun, duduk sebentar di tepi kasur, mengumpulkan sisa-sisa tenaga. "Rani, ayo hari baru lagi," gumamku pada diri sendiri. Pertama yang kulakukan selalu sama. Masuk kamar mandi yang lantainya sedikit licin karena keramik sudah tua. Wudhu dengan air agak dingin dari bak kecil. Lalu sholat subuh di ruang tamu, beralaskan sajadah yang warnanya sudah mulai pudar. Habis itu aku ke dapur. Dapurnya kecil banget, cuman muat 1 orang. Di sudut ada kompor gas 2 tungku yang salah satunya sudah rusak. Di rak ada beberapa panci penyok. Wajan hitam bekas minyak goreng berkali-kali dipakai. Setiap pagi aku masak telur dadar, sambal teri dan sayur bening. Bukan karena pintar masak, tapi karena cuma itu yang cukup dengan uang belanja. Suamiku Mas Arif bekerja sebagai supir truk ekspedisi antar kota. Pulangnya bisa 2 hari sekali, bisa seminggu sekali. Kalau pulang dia capek, kalau capek dia lebih banyak tidur daripada ngobrol. Dulu, waktu awal nikah, dia sering peluk aku dari belakang di dapur dan bercanda. Masuk surga itu gampang, tinggal cium masakanmu tiap hari. Sekarang, paling cuma lewat sambil berkata, "Lauk apa hari ini? Udah cukup belum uang kemarin?" Jam 6.00, suara motor dan teriakan anak sekolah mulai ramai di gang. Aku habiskan pagi dengan nyapu lantai, ngepel, nyuci baju di ember biru, menjemur di gang sempit dengan jemuran tali yang disangkutkan ke pagar tetangga. Siang aku kadang jualan kue titipan di warung dekat gang, dapat untung nggak seberapa. Sore, kalau ada sisa tenaga, aku nonton sinetron di TV kecil 21 inci sambil ngerasa kosong. Sampai suatu hari, ada suara ramai di ujung gang. "Bu Rani, ada anak kos baru tuh," kata Bu Yani, tetangga depan rumah, sambil nyapu teras. Katanya kerja di toko bangunan dekat pasar. Masih muda, sopan, rajin sholat juga. Aku melongok sedikit dari pintu. Di rumah petak kosong sebelahku, kulihat seorang pemuda sedang menurunkan tas ransel hitam yang besar. Dia pakai kaos polos abu-abu, celana jeans hitam, dan sandal jepit. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, ada senyum malu-malu saat menyapa tetangga. "Permisi, Bu," katanya waktu matanya nggak sengaja bertemu mataku. "Saya Dimas, numpang salam kenal, baru pindah hari ini." Aku agak kikuk. Iya, saya Rani, tinggal sebelah. Kalau butuh apa-apa, bilang aja." Saat itu buatku dia cuma anak muda biasa, tetangga baru. Nggak lebih, belum lebih. Beberapa minggu setelah Dimas pindah, rutinitasku masih sama. Tapi ada satu hal kecil yang mulai berubah. Pagi-pagi, saat aku nyapu halaman sempit di depan rumah, Dimas sering lewat mau berangkat kerja.
Kadang dia membeli gorengan di tukang gorengan ujung gang, kadang cuma bawa roti dari warung. "Bu Rani udah sarapan?" tanyanya suatu pagi. "Belum jam 7, tapi matahari sudah mulai panas." Aku tertawa kecil. "Ibu mah sarapan sama aroma bawang goreng aja." "Loh, masa sih Bu? Nanti sakit loh," katanya sambil mengernyitkan dahi. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa, lama-lama jadi sering terputar di kepalaku. Suatu siang, hujan turun deras. "Gang becek, air hampir masuk ke rumah." Aku lagi angkat jemuran yang hampir jatuh saat tiba-tiba kakiku terpeleset. Astagfirullah. Aku hampir jatuh kalau saja tidak ada tangan yang cepat menangkap lenganku. "Bu, hati-hati." Dimas. Dia berdiri sangat dekat. Nafasnya masih sedikit terengah karena lari dari depan gang. Aku bisa merasakan kuatnya genggaman di lenganku. Untuk sepersekian detik kami saling pandang. Ada sesuatu di matanya, campuran khawatir dan hangat. "Maaf ya Bu." Saya refleks, katanya cepat sambil melepaskan tanganku. Aku pura-pura tertawa. "Ibu aja yang bego, nggak hati-hati." Sejak kejadian itu, Dimas jadi sering muncul di momen-momen kecil hidupku. Waktu gas LPG habis dan aku kesulitan mengangkat tabung baru, Dimas datang dan langsung membantu memasang. "Bu, biar saya aja." "Dimas, jangan repot, nanti kamu capek habis kerja." "Nggak apa-apa Bu, ibu sendirian di rumah, siapa lagi yang bantu?" Waktu Mas Arif pulang, dia sebenarnya lihat Dimas bolak-balik bantuin. "Siapa itu?" tanya Mas Arif suatu malam. "Anak kos sebelah, kerja di toko bangunan," jawabku sambil menuang teh. "Rajin juga ya, bagus kalau mau bantuin. Tapi jangan sampai ganggu kamu," katanya santai. Kalimat itu seperti izin tak langsung. Seolah-olah kehadiran Dimas di hidup kami, sesuatu yang wajar. Tapi pelan-pelan, yang wajar itu mulai terasa berbeda. Malam-malam ketika suamiku lagi di luar kota, gang jadi sepi. Aku duduk di ruang tamu, ditemani suara TV dan jam dinding yang berdetak pelan. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Aku buka, ternyata Dimas. "Bu, maaf ganggu. Lampu kamar saya mati, boleh pinjam obeng?" Iya, bentar ya." Aku ambil obeng dari rak kecil di dapur. Tapi waktu ku berikan, dia malah berkata, "Bu, sekalian aja saya gantungin lampu di sini. Saya takut ibu yang pasang nanti kesetrum." Dia naik kursi kecil, tangannya cekatan mengganti lampu. Dari bawah, aku memperhatikan punggungnya yang tegap, cara dia menahan napas waktu ulir lampu belum pas, lalu tersenyum puas saat lampu menyala terang. Di saat itulah, pertanyaan itu muncul di kepalaku. Kenapa aku merasa lebih aman kalau dia ada? Padahal aku sudah punya suami. Hari demi hari, perhatian Dimas makin terasa menonjol. Kalau aku batuk di depan rumah, dia akan berhenti sebentar. "Bu, minum air hangat ya." Kalau aku pulang dari warung sambil bawa belanjaan agak berat, dia muncul entah dari mana. "Biar saya yang angkat, Bu." Kalau listrik mati, dia duduk di teras, menemani aku ngobrol dalam gelap, sambil dengar suara hujan di atap seng. Kami ngobrol hal-hal remeh. Tentang kampung halamannya di Jawa Tengah, tentang ibunya yang tinggal sendiri, tentang mimpinya suatu hari punya toko bangunan sendiri. "Kalau nanti saya buka toko, ibu harus jadi pelanggan pertama ya," katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. "Ibu mah nggak punya duit, Dim." "Bukan soal duit, Bu. Soal siapa orang yang pertama saya syukuri kalau saya sukses." Aku diam. Kalimat itu terlalu manis untuk diambil sebagai bercanda, tapi terlalu berbahaya kalau aku anggap serius. Malam-malam setelah itu, waktu aku berbaring di kasur sendirian, aku mulai memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kupikirkan. Kenapa dia selalu ingat kalau aku belum makan? Kenapa dia hafal jam aku keluar rumah, jam aku pulang dari warung? Kenapa setiap dia senyum, rasanya ada ruang kosong di dada yang pelan-pelan terisi? Dan yang paling menakutkan, kenapa semua itu terasa menyenangkan? Suatu hari, puncaknya datang juga. Aku demam. Kepala berat,
Badan lemas, aku hanya bisa terbaring di kasur dengan kipas angin kecil menyala pelan di sudut kamar. Suamiku lagi di luar kota, entah di mana. HP-nya cuma menjawab singkat. Minum obat, Mas lagi di jalan. Nanti Mas telepon kalau udah berhenti. Siang itu pintu rumahku tiba-tiba diketuk. Pelan tapi beberapa kali, tok, tok, tok. Aku setengah menyeret kaki ke ruang tamu, membuka pintu dengan kepala yang masih pusing. Dimas berdiri di depan, tangannya membawa plastik berisi bubur ayam dan termos kecil. Bu, kok enggak kelihatan dari pagi? Saya tanya Bu Yani, katanya ibu sakit, katanya. Nada suaranya penuh cemas. Aku memegang sisi pintu, takut jatuh. Demam dikit, Dim, enggak apa-apa. Dikit gimana, Bu? Wajah ibu pucat banget. Saya bikin bubur, ibu makan dulu ya. Dia masuk tanpa banyak bicara, meletakkan bubur di meja. Lalu, pelan-pelan menuntunku duduk di sofa. Tangannya terasa hangat di kulitku yang dingin. Dia mengambilkan sendok, meniup bubur yang masih panas, lalu menyodorkannya padaku. Maaf ya Bu, saya kayak gini, bukannya nggak sopan. Tapi kalau ibu nggak makan, nanti makin parah. Aku menelan bubur perlahan. Di ruangan kecil itu, cuman ada suara sendok yang beradu dengan mangkuk, dan detak jantungku yang seolah terdengar sampai telinga. Dim, aku berbisik pelan. Kenapa kamu segini perhatiannya sama ibu? Kamu kan cuma anak kos. Dia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. Tatapannya kali ini lain. Karena buat saya, Bu, ibu itu bukan cuma tetangga. Ibu itu rumah, di kota yang rasanya asing. Dada ini seperti diremas pelan. Kalimat itu menggantung di udara, menempel di dinding, di jam dinding, di tirai kusam yang tertiup angin pelan. Rumah? Sejak kapan ada yang melihatku sebagai rumah? Suamiku sendiri. Sudah lama tak berkata seperti itu. Saat itu untuk pertama kalinya. Aku sadar, rasa ini sudah lewat batas wajar. Malam itu, hujan turun sangat deras. Gang depan rumah berubah jadi aliran air coklat kecil. Lampu beberapa kali mati nyala seperti ragu ingin padam. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, TV menyala tapi suaranya pelan. Di meja, termos Dimas tadi siang masih ada. Sekarang sudah kosong. HP-ku bergetar. Pesan dari suamiku. Maaf ya Ran, minggu ini Mas belum bisa pulang. Ada trip tambahan, uangnya lumayan buat nutup cicilan motor. Aku menatap layar cukup lama. Tak ada, kamu gimana? Tak ada, kamu sehat? Hanya angka dan alasan. Di saat yang sama, terdengar tok-tok pelan di pintu. Tanpa bertanya siapa, entah kenapa aku sudah tahu. Aku membuka pintu. Dimas berdiri di sana, basah kuyup, membawa payung kecil yang jelas tidak cukup melawan hujan lebat. Bu, maaf saya datang malam-malam, katanya. Katanya dia, nafasnya sedikit keket terengah. Listrik di kamar saya mati lagi, tapi sebenarnya bukan itu alasan utama saya ke sini. Ada sesuatu di matanya. Campuran tekad dan ragu. Aku mundur selangkah, mempersilakan dia masuk. Kami duduk berhadapan di ruang tamu kecil. Jarak kami cuma setengah meja. Untuk beberapa detik tak ada yang bicara. Hanya suara hujan yang memukul atap seng. Bu! Dimas akhirnya membuka suara. Saya tahu, saya cuma anak kos. Saya juga tahu ibu sudah punya suami. Saya nggak mau bikin masalah buat rumah tangga ibu. Aku menelan ludah. Hati kecilku berbisik, lalu kenapa kamu di sini? Tapi tiap hari lihat ibu sendirian, ibu sakit, ibu repot sendiri. Saya nggak bisa pura-pura nggak peduli, lanjutnya. Kalau saya perhatiin ibu, kalau saya bantu ibu, salah ya Bu? Pertanyaan itu menggantung. Aku merasa seperti berdiri di ujung tebing, melihat jurang dalam di bawah sana. Salah atau enggaknya, bukan di bantuannya Dim, jawabku pelan. Salahnya di hati ibu, yang mulai suka kalau kamu perhatian. Itu yang bahaya. Dimas menatapku lekat-lekat. Kita manusia Bu, wajar kan? Kalau butuh didengar, butuh ditemani. Aku menarik napas panjang.
Kalimat itu benar, terlalu benar. "Dim, dengar ibu baik-baik," kataku sambil menatap lantai. "Kadang, ibu iri sama cara kamu lihat ibu. Kamu dengar, kamu peduli. Hal yang dulu ibu rasakan dari suami ibu, yang sekarang sudah jarang ada." Aku mengangkat kepala pelan. "Jadi kalau kamu tanya, ibu senang enggak kamu perhatian?" Jawabannya iya. Terlalu senang. Sampai ibu takut. Untuk pertama kalinya, aku berani mengakui itu. Bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri lewat dia. Dimas menghela napas berat. Kalau suatu hari ibu lelah dan butuh bahu buat bersandar, apa saya boleh ada di situ? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar di tengah suara hujan. Bagian dari diriku ingin menjawab iya. Ingin menyerah pada rasa hangat yang sudah lama hilang. Ingin menerima bahwa aku juga manusia, juga punya hak untuk dicintai. Tapi, di balik semua itu ada bayangan lain. Wajah suamiku yang letih, tidur di kabin truk sempit demi makan kami sehari-hari. Lelahnya mungkin membuat dia lupa memeluk. Capeknya mungkin membuat dia tak sempat berkata sayang. Tapi bukankah dulu aku yang berjanji akan menemani lelahnya? Di tengah pertarungan batin itu, HP-ku tiba-tiba berbunyi. Panggilan masuk, Mas Arif. Aku dan Dimas sama-sama menoleh ke layar yang menyala. Suara deringnya terasa sangat keras di telinga. Dengan tangan agak gemetar, aku mengangkat telepon dan menekan tombol pengeras suara. "Halo, Mas?" "Ran," suara suamiku terdengar parau dan lelah. "Nggak tahu kenapa, Mas kangen rumah banget malam ini. Tadi di jalan hampir nabrak gara-gara ngantuk. Mas jadi mikir, jangan-jangan Mas kelamaan ninggalin kamu sendirian di rumah ya?" Dada ini langsung sesak. Aku melirik Dimas. Dia menunduk, rahangnya mengeras. "Mas cuma mau bilang, maaf kalau akhir-akhir ini Mas kurang dengerin kamu," lanjut suamiku. "Kalau kamu capek atau kesepian, jangan dipendam sendiri. Telepon Mas, marahin Mas, terserah. Yang penting kamu jangan simpan sendiri." Ada jeda. Lalu suamiku menambahkan, "Mas sayang sama kamu. Mungkin Mas nggak pintar ngomong, tapi cuma kamu rumahnya Mas." Kata rumah itu menohok. Persis seperti yang Dimas ucapkan beberapa waktu lalu. Tiba-tiba aku merasa seperti berdiri di dua pintu. Satu pintu adalah hangat yang baru datang, yang segar, yang penuh perhatian. Pintu lain adalah janji lama yang mungkin kusam, tapi masih ada. "Mas," suaraku bergetar. "Iya, Ren. Aku juga kangen," kataku pelan. "Aku tunggu Mas pulang. Hati-hati di jalan ya." Setelah telepon ditutup, ruangan terasa sangat sepi. Hanya suara hujan yang tersisa. Aku menatap Dimas. Dia mengangkat kepalanya, mencoba tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih pahit. "Dengar sendiri kan, Dim?" kataku pelan. "Masih ada orang yang menganggap aku rumahnya." Dimas mengangguk pelan. "Berarti saya cuma tamu yang kebanyakan betah ya, Bu?" Katanya mencoba bercanda, tapi matanya berkaca-kaca. Aku menggeleng. "Bukan cuma tamu, kamu sudah seperti adik, seperti anak, seperti teman, tapi bukan orang yang boleh aku jatuh cinta padanya." Kalimat itu seperti pisau yang mengiris dua hati sekaligus. Dimas menggenggam ujung celananya sendiri. "Kalau suatu hari, Ibu perlu saya lagi, saya tetap di sebelah, Bu. Tapi," dia menarik napas dalam. "Saya janji, mulai malam ini, saya belajar untuk narik hati saya pelan-pelan." Dia berdiri. Sebelum pergi, dia menatapku sekali lagi dan berkata, "Terima kasih ya, Bu. Sudah bikin saya ngerasain rasanya. Pengen jaga seseorang sebaik mungkin, walaupun akhirnya bukan saya orangnya." Dia melangkah keluar, menutup pintu pelan. Aku berdiri di situ cukup lama, menatap gagang pintu yang masih sedikit bergetar. Hujan di luar masih turun. Di dalam ada hujan lain yang turun di pipiku. Beberapa hari setelah itu, Dimas tetap tinggal di sebelah. Tapi caranya menyapaku berubah. Masih sopan, masih ramah.
Tapi kalau dulu dia sering berhenti lama, sekarang dia hanya lewat sebentar. Pagi, Bu. Sore, Bu. Hati-hati ya. Tak ada lagi obrolan sampai malam. Tak ada lagi duduk berdua di teras dengar suara hujan. Suamiku akhirnya mulai sering pulang lebih rutin. Entah karena kejadian hampir nabrak itu menyadarkannya, atau karena dia sendiri sudah lelah hidup di jalan. Setiap pulang, dia sekarang selalu bertanya, "Kamu capek enggak hari ini? Atau kamu cuma butuh didengar?" Kadang kami duduk berdua di ruang tamu, nonton TV sambil ngobrol pelan. Masih kikuk, masih belum seromantis dulu. Tapi setidaknya, dia berusaha. Dan aku menyadari satu hal. Kadang, orang yang datang di saat kita paling kesepian bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengingatkan bahwa kita masih punya hati yang hidup. Malam ini, aku kembali duduk sendirian di ruang tamu. Mas Arif tertidur di kamar, kecapekan setelah perjalanan. Dari dinding tipis, samar-samar ku dengar suara sandal Dimas di kamarnya. Suara orang yang mungkin sedang packing, mungkin sedang membaca, mungkin sedang juga belajar melepaskan. Aku menatap jendela kecil di ruang tamu, melihat pantulan wajahku sendiri. "Maaf, suamiku," bisiku pelan. Ada masa di mana hatiku goyah, bukan karena aku nggak sayang, tapi karena aku lupa caranya minta disayang. Lalu entah kepada siapa, aku juga berbisik dalam hati. "Terima kasih, Dimas. Sudah pernah mengajariku lagi rasanya diperhatikan. Walau akhirnya yang kupilih tetap janji pertama yang dulu ku ucap di depan penghulu." Aku tersenyum tipis. Cerita ini belum benar-benar selesai. Perasaanku pun masih belajar tenang. Tapi mungkin, memang begitu cara hidup berjalan. Kadang, orang yang paling kita inginkan adalah orang yang justru harus kita lepaskan, demi menjaga orang yang dari awal sudah kita genggam. Dan di titik ini, aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri, dan mungkin juga pada penonton yang mendengarkan. Kalau kamu di posisiku, kamu akan memilih hangat yang baru datang, atau janji lama yang hampir kamu lupakan.